Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Nah, pada siang hari ini di tanggal 22 Ramadan, saya akan menyalurkan zakat ibu saya di rumah zakat ya kawan-kawan. Nah, buat kalian yang bingung mau menyalurkan dana kalian untuk zakat kemana, langsung aja ke rumah zakat. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum, dengan Husna di rumah zakat. Ada yang bisa dibantu? Silakan duduk. Jadi perkenalkan, nama saya Rafif dari tim Grasias Panitia Catering. Oke. Ini Mbak. Saya dengan Mbak Husna karena harusnya di sini OSH-nya Mbak Reni, cuman karena hari Sabtu, jadi yang masuk hanya yang piket gitu. Ya kebetulan hari ini saya yang piket. Ya. Gitu. Jadi gini. Iya, silakan. Ibu saya mau menyalurkan zakat. Nah, terus diamanahkan ke saya. Oke. Sebelumnya saya apa sih itu penjelasan zakat? Bisa dijelaskan, Mbak? Oh, boleh. Zakat itu secara umum dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Di dalam zakat mal itu ada juga zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat emas, zakat perdagangan dan lain-lain gitu. Untuk saat ini Masnya mau menunaikan zakat apa berarti? Zakat mal. Oh gitu, boleh. Ya. Barangkali mau ada yang ditanyakan sambil ini? Ya. Jadi syarat wajibnya itu zakat itu gimana, Mbak? Kalau zakat mal itu wajib dikeluarkan saat harta seorang muslim ya, itu memenuhi satu nisab. Satu nisab dalam satu haul. Satu haul itu adalah jangka waktu untuk penunaian zakat, yaitu selama 1 tahun. Jadi misal seseorang udah punya zakat yang memenuhi satu nisab. Satu nisab itu sama dengan 85 gram emas gitu. Wajib mengeluarkan zakat dan harta itu harta yang satu nisab itu sudah mencapai 1 haul atau 1 tahun, itu wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya seberapa besar? Yaitu sebesar 2,5% dari harta tersebut. Gitu. Ya. Kalau zakat fitrah, Mbak? Kalau zakat fitrah, seperti yang kita tahu ya, zakat fitrah itu ditunaikan saat bulan Ramadan sampai terakhir itu saat hari raya Idul Fitri. Oh, berarti dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Id. Betul. Dan zakat fitrah juga harus disalurkan sebelum ditunaikannya sholat Id. Jadi misal pembayaran zakatnya di awal Ramadan nih udah benar, tapi ternyata disalurkan setelah sholat Id, berarti itu bukan zakat fitrah lagi. Itu namanya infak sedekah jadinya. Iya, betul. Berarti pokoknya intinya itu zakat fitrah itu dilakukan pas Ramadan aja. Betul, dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Id. Padahal kan biasanya kita tahu ya kalau zakat fitrah itu umumnya di daerah kita tuh ya ditunaikannya pas waktu malam takbiran gitu kan. Betul. Padahal itu boleh ditunaikan di awal Ramadan, sudah boleh. Gitu. Kalau program kerja dari rumah zakat ini apa, Mbak? Banyak sekali. Ini pas Ramadan ini ada produk rumah zakat khusus Ramadan. Ini ada yang pertama itu berbagi buka puasa. Jadi kita berbagi buka puasa di daerah-daerah, khususnya di daerah Kediri karena ini adalah rumah zakat cabang Kediri gitu kan. Terus yang kedua ada kado lebaran yatim. Kado lebaran yatim ini berisi alat sekolah dan juga makanan gitu untuk lebaran dan dikhususkan untuk anak yatim. Itu ya betul. Terus yang ketiga ada BLK atau
bantuan lebaran, bingkisan lebaran keluarga. Ini adalah sembako isinya nanti gitu, dan dikhususkan untuk duafa fakir miskin gitu. Ada juga dan ada program-program lain kayak berbagi baju ke anak yatim, nanti diajak belanja ke tempat perbelanjaan gitu. Terus ada juga armada mudik, ini untuk posko mudik biasanya. Dan itu gratis ya Pak yang posko mudik? Betul. Jadi kita menyediakan armada juga, dan juga menyediakan posko rest area, di rest area biasanya. Kayak gitu. Dan juga ada juga syiar Quran. Syiar Quran ini berbagi Al-Quran ke masjid, musola, TPQ kayak gitu. Dan juga ada Palestina juga, dan Afrika, yang luar negeri itu ada Afrika karena di sana juga membutuhkan. Jadi kita juga membuka peluang itu untuk saudara-saudara kita di sana. Seperti itu. Kalau program di luar Ramadan Mbak? Program di luar Ramadan ada juga. Kita ada program di sana itu salah satunya yaitu beasiswa anak juara. Betul. Itu dikhususkan untuk anak-anak yang sekolah. Jadi yang belum sekolah tidak bisa, dan juga yang putus sekolah juga nggak bisa. Jadi itu untuk beasiswa anak-anak mulai dari SD sampai dengan kuliah. Gitu. Berarti lanjut terus gitu. Betul sekali. Jadi sistemnya kayak anak asuh gitu. Satu orang donatur, misal beliau memilih anak-anak yang udah diseleksi oleh rumah zakat. Apakah dia memenuhi kriteria atau enggak, itu sudah diseleksi oleh rumah zakat. Nanti bisa donaturnya itu memilih anak ini saya mau adopsi untuk saya biayai gitu. Betul. Berarti di sini juga korban Idul Adha itu juga bisa nggak? Betul, juga bisa. Di Idul Adha juga bisa. Kita di Idul Adha juga ada program khusus yaitu kurban. Kurbannya ada 2 jenis kalau di rumah zakat. Jadi ada desaku berkurban dan ada super kurban. Desaku berkurban itu nanti akan disembelih di desa-desa di pelosok. Termasuk di Kediri juga ada, namanya desa binaan. Itu ada di Tamanan, dan ada di, kalau Kediri Selatan itu ada di daerah perbatasan Blitar gitu, lupa saya namanya. Dan itu lumayan pelosok, jadi kan di sana minim pekurban ya. Nah jadinya disembelihlah di sana. Itu yang desaku berkurban. Dan yang selanjutnya yaitu super kurban. Super kurban ini nantinya akan diolah, dan olahan itu berupa kornet, rendang, dan juga kari. Sudah kayak kaleng, betul. Kalau kornet kayak kornet pada umumnya sih. Jadi itu nanti bisa disalurkan ke daerah-daerah bencana atau daerah rawan kelaparan gitu-gitu, atau juga ke Palestina juga. Gitu. Rumah zakat juga alhamdulillah rutin penyaluran ke Palestina. Apalagi sekarang kan akhir ini di tengah-tengah Ramadan ini ternyata Palestina diserang lagi sama Israel, ya kan? Betul, juga ngikutin beritanya, masya Allah banget. Gitu. Masnya kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 11 Mbak. 11? Kelas 2 SMA. Oh, masya Allah. Oke. Terus kalau seumpama nih saya mau nyumbang kambing tapi berupa uang tunai, nah itu saya bayarnya berapa Mbak biasanya? Kalau kambing itu mengikuti harga yang sedang ada di pasaran ya. Gitu. Tentu saja kalau lebih mendekati Idul Adha itu akan lebih mahal biasanya ya kan. Nah kalau jauh-jauh hari bisa lebih terjangkau. Biasanya kalau kambing itu sekitar 2-3 jutaan gitu. 2-3 juta. Betul. Kalau sapi? Kalau sapi, satu sapi utuh itu kira-kira 25 juta. Tapi kalau kan satu sapi itu untuk 7 orang. Betul. Nah itu juga boleh. Jadi satu sapinya jadi 1/7 ya. 1/7 itu 2,5 sekitar segitu sih. Sekitar 2,5. Segitu. Nanti barangkali kalau waktu kurban mau menitipkan kurbannya ke rumah zakat boleh banget. Siap. Nanti kalau kurbannya berupa super kurban, nanti pekurbannya juga akan dapat jatah super kurbannya itu. Misal nih super kurban rendang gitu. Nanti pekurbannya akan dapat porsi 10 kaleng rendang dari rumah zakat. Ya kayak kita misal menitipkan kurban ke masjid gitu ya. Kan kurbannya mesti dikasih tuh dagingnya. Dikasih. Nah, kayak gitu sama juga. Berarti
bisa juga. Mm-mm. Ini tuh rumah zakat tuh berdiri sejak kapan ya, Pak? Kalau rumah zakat kebetulan pusatnya ada di Bandung ya. Oh, di Bandung. Terus? Itu berdiri sekitar tahun 2000 atau 1900, pokoknya ini sudah 26 tahun berjalan. Berarti 1999. Betul. Gitu. Ini sudah 26 tahun, alhamdulillah rumah zakat berjalan. Dan yang di Kediri ini berdiri sekitar tahun 2014 atau 2004 gitu, pokoknya 4 gitu kalau nggak salah. Udah lumayan lama ini di Kediri gitu. Sebelumnya udah pernah ke sini atau belum? Belum. Ini baru ini ya? Kali, iya. Oh, first time ini berarti. Iya dong. Terus kalau cabangnya di Kediri aja itu berapa? Kalau di Kediri itu cuma satu. Satu di sini. Di Jawa Timur ada 3. Hanya ada 3 di Jawa Timur. Di Surabaya, di Malang, sama di Kediri. Oh gitu. Tapi relawan kita ada banyak banget. Di rumah sakit itu ada 2 jenis relawannya. Gimana? Relawan inspirasi atau RI disebutnya, sama relawan rumah zakat. Relawan rumah zakat itu yang base campnya di sini. Kalau RI itu yang tersebar di seluruh wilayah. Misal rumah zakat Kediri ini membawahi beberapa kota, nggak hanya Kediri aja. Jadi Kediri pasti kan, karena lokasinya di Kediri. Ya, Kediri. Habis itu Tulungagung, betul. Trenggalek. Habis itu Blitar. Blitar Malang masuknya. Jadi Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Madiun, Magetan, Jombang, Ponorogo. Ponorogo betul. Ngawi. Ya gitu-gitu. Pokoknya yang sekelilingnya gitu, sekelilingnya. Jadi di setiap kota-kota itu kita punya relawan inspirasi namanya. Oh gitu. Jadi yang menyebar luaskan, misal ada penyaluran, ada info di sini ada kekurangan apa, nah dari info dari relawan inspirasi itu. Gitu. Selain relawan yang ada di sini juga ada relawan. Barangkali nanti mau gabung relawan boleh banget tuh. Insya Allah. Dari SMA mana kalau boleh tahu? Dari Man 2 Kota Kediri. Oh iya. Di sini juga ada yang udah jadi binaan rumah zakat itu dari SMAN 7. Oh, SMA 7. Betul. Jadi mereka itu ekskul, kan ada ekskul kebencanaan tuh. Ada ekskul. Oh, ada ekskul. Dulu Man 2 juga ada loh yang kerja sama rumah zakat. Oh, tapi sekarang belum ada kayaknya. Iya, kayaknya terputus gitu. Iya. Soalnya gara-gara COVID kayaknya terputusnya. Sebelum itu ada, soalnya dari donatur rumah zakat tuh berapa ada yang alumni Man 2 terus beliau cerita. Dulu saya pernah loh kayak jadi relawan rumah zakat karena ada suatu kerjasama gitu katanya. Ada. Sekarang belum lagi ya, semoga nanti ada lagi ya. Ya, insya Allah, semoga saya mendirikan. Wih, amin. Keren. Boleh kalau berminat tuh boleh nanti teman-temannya diajak gitu ya. Oh iya. Terus kalau kan pusatnya tadi di Bogor. Di Bandung. Oh, di Bandung. Nah, itu rumah zakat di total seluruh Indonesia itu berapa? Berapa ya? Sekitar 30-an lebih, sekitar 30-an ke atas. 30 ke atas. Oh. Dan itu terus berkembang. Setiap tahun itu ada pembukaan dan juga ada penutupan, tentu aja. Kalau penutupan itu biasanya yang nggak berprogres gitu, ditutup kantor cabangnya, tapi relawannya tetap berjalan. Relawan yang udah ada, misal ada relawan kayak gini, relawan rumah zakat di kantornya itu juga tetap berjalan. Itu aktif banget kalau di bidang relawan rumah zakat itu. Iya Mbak, ini amanah dari ibu saya ini 2 juta rupiah bisa diterima ya Mbak, zakat mal. Oke, zakat mal. Saya bantu catatkan dulu ya. Iya. Oke kawan-kawan, kita sudah selesai melakukan zakat mal yang dari ibu saya. Ya kalau para donatur mau zakat langsung saja di rumah zakat di Jalan Kartini nomor 7 di Kota Kediri. Oke kawan-kawan, mungkin segitu saja silaturahmi di rumah zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muchas gracias.